Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberikan banyak sekali nikmat oleh Allah Ta'ala, wabil khusus nikmat hidayah, taufik, kemudahan untuk melakukan segala kebaikan. Mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian dari materi sirah nabawiyah. Kita sampai pada pembahasan bi'tsatun nabi, diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, yang mana sudah kita bahas sebelumnya persiapan beliau menerima wahyu pertama dan pengangkatan sebagai seorang rasul. Beliau saling berkhalwat atau bertahannuts, menyendiri di Gua Hira dalam waktu yang tidak sebentar. Dia mengatakan setiap Ramadan beliau pada 2 atau 3 tahun terakhir senantiasa rutin untuk berkunjung ke Gua Hira. Dan pada kesempatan ini kita akan lanjutkan materi tentang bi'tsah. Bi'tsah itu adalah diangkatnya Nabi Muhammad sebagai rasul, yang di dalam pembahasan ada tentang mimpi, kemudian juga tentang turunnya wahyu. Tentang mimpi yang hakiki, mimpi yang benar, diceritakan dalam sebuah hadis yang panjang, cerita dari Imam Bukhari, yaitu dari Aisyah Ummul Mukminin annaha qalat, bahwasanya Aisyah berkata, qalat awwalu ma buti'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naum. Wahyu yang pertama diturunkan kepada beliau adalah mimpi yang benar. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaki subhi. Nabi tidak bermimpi kecuali melihat seperti cahaya subuh. Kemudian diceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ar-ru'ya as-salihah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang benar adalah salah satu bagian dari 46 bagian wahyu kenabian. Para ulama dalam menjelaskan tentang hadis ini secara umum menyampaikan bahwa risalah ataupun dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu masanya 23 tahun. 13 tahun beliau berdakwah di Mekah dan dilanjutkan 10 tahun berada di Madinah. Dan setengah tahun sebelumnya itu sudah diawali dengan mimpi yang sholihah atau mimpi yang benar ini. Jadi angka 46 ini adalah diambilkan dari setengah tahun dikorelasikan dengan 23 masa risalah. Jadi ketemu angka 46 ini. Ini adalah satu di antara 46 nubuwah ataupun kenabian. Nah, mimpi yang dilihat oleh orang mukmin dengan keimanan yang sebenarnya, dan terutama pada akhir zaman seperti kita sekarang ini, itu
juga menjadi salah satu di antara bagian ya daripada kenabian ya. Tetapi perbedaannya, kalau mimpi yang dialami oleh seorang nabi itu adalah nubuwah dari sisi makna hakiki, makna yang sebenarnya. Nah, sedangkan mimpi yang dilihat oleh seorang muslim dengan keimanan yang benar itu diantara bagian nubuat dari makna yang majazi ya. Jadi tidak pada makna yang sesungguhnya. Nah, kurang lebih seperti itulah penjelasan daripada hadis ini ya. Kemudian Jibril membawa wahyu sebagaimana hadis yang diceritakan dari Aisyah tadi. Tsumma hubbiba ilaihil khala. Kemudian beliau gemar untuk melakukan khalwat menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghairi Hira. Jadi beliau berkhalwat menyendiri di Gua Hira. Fayatahannatsu fih. Beliau menyendiri di dalamnya. Wa huwa ta'abbud, yaitu dimaksudkan untuk beribadah. Jadi pada saat belum diturunkan wahyu, beliau berijtihad secara pribadi karena bergaul dengan masyarakat pada umumnya itu mendatangkan hati yang atau menjadikan hati keras ya, dengan banyaknya pembicaraan ataupun perilaku yang tidak tepat dari sesama manusia. Maka beliau memiliki ijtihad untuk sementara waktu menghindar diri dari keramaian sehingga merasakan kedamaian, merasakan ketenangan. Nah, itulah ijtihad beliau pada saat itu, tahannus atau ta'abbud ini. Al-layaliya dzawati al-adad, yang mana beliau saat itu bermalam ya, beberapa malam, beberapa waktu di Gua Hira ini qabla an yanzi'a ila ahlihi ya, sebelum beliau pulang menuju kepada keluarganya. Wa yatazawwadu dzalika, dan beliau membawa bekal untuk kegiatan seperti itu. Tsumma yarji'u ila Khadijah. Kemudian apabila bekalnya habis, maka beliau kembali pulang untuk menemui istrinya Khadijah. Fayatazawwatu limithliha, sehingga diberikan bekal seperti sebelumnya. Itu bolak-balik ya, sudah saya sampaikan tadi, bukan 1-2 malam, tetapi setiap Ramadan bisa 2 ataupun 3 kali Ramadan beliau kerjakan seperti itu dengan kondisi Gua Hira yang terjal ya, sebagaimana foto yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Jadi jaraknya ya kurang lebih 3 mil ya dari Mekah ya, dengan kondisi yang sangat curam ya, jadi untuk naik butuh waktu paling tidak 1 jam. Itu beliau bolak-balik ke sana, jadi membutuhkan fisik yang kuat. Nah, sampai hatta ja'ahu al-haqqu wa huwa fi ghairi Hira, sampai satu saat datanglah kebenaran pada saat beliau berada di Gua Hira. Faja'ahul malaku, maka datanglah malaikat Jibril, maka faqala, berkata, Iqra, bacalah wahai Muhammad. Qala ma ana biqari, saya atau aku tidak dapat membaca ya. Sama sekalian, kalimat ma ana biqari ini memiliki arti yang cukup dalam ya, karena beliau tidak memberikan jawaban la aqra, aku tidak apa yang harus aku baca. Jadi bukan jawabannya apa yang harus saya baca. Maksudnya ini memberikan makna ma ana biqari, itu menunjukkan beliau adalah seorang yang dikatakan dalam referensi baik itu ayat ataupun hadis, beliau adalah seorang yang ummi ya, yang tidak mampu untuk membaca dan menulis. Itu adalah semata-mata dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau tidak mampu untuk membaca. Iqra apa? Aku tidak dapat membaca ya. Saya tidak bisa membaca. Ini menggunakan kalau dalam ilmu nahwu dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini lebih kuat maknanya ya daripada la aqra'u misalnya. Saya
tidak bisa membaca itu jumlah fi'liyah, tapi kalau ini ma'ana aku tidak bisa membaca. Nah, didahului oleh huruf nafi ma dan isim ana ini. Kemudian diulang beliau Rasulullah menceritakan lebih lanjut, fa akhadhani fa ghattani. Jadi malaikat Jibril saat itu mendekat aku dan memelukku, hatta balagha minnil jahda, sehingga aku merasa lemah sekali. Tsumma arsalani, kemudian aku dilepaskannya. Faqala, maka untuk yang kedua kali malaikat memerintahkan, iqra, bacalah wahai Muhammad. Qultu, aku menjawab, ma ana biqari, aku tidak dapat membaca. Jadi untuk yang kedua kalinya ada perintah, tapi beliau tidak sanggup memenuhi perintah ini. Fa akhadhani fa ghattani tsaniyah. Yang kedua kali beliau didekati dan didekap oleh malaikat Jibril ini, hatta balagha minil jahda, sampai beliau kelelahan, merasa tidak berdaya. Tsumma arsalani, kemudian beliau melepaskanku. Faqala, maka dikatakan yang ketiga kalinya, iqra, bacalah. Fakultu, maka dijawab oleh beliau, ma ana biqari, untuk yang ketiga kalinya aku tidak dapat membaca. Fa akhadhani fa ghattani tsalitsah. Yang ketiga kali juga sama, beliau didekati oleh malaikat Jibril, dipeluk dengan erat sampai tidak berdaya. Tsumma arsalani, kemudian beliau dilepaskan. Faqala, maka barulah pada yang ketiga ini, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, sampai ayat yang kelima ya. Inilah adalah potongan daripada hadis riwayat daripada Imam Bukhari. Nah, jemaah sekalian, pada saat itulah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama yang ini diturunkan pada bulan Ramadan ya. Bulan yang mulia, yang ini biasanya kita peringati peristiwanya dengan yang disebut dengan peristiwa nuzulul Quran ya, turunnya Al-Quran, yang menurut ahli sejarah ya kebanyakan berpendapat terjadinya pada malam ke-17 Ramadan. Jadi ini wahyu yang pertama-tama turun, 5 ayat pertama di surat Al-Alaq. Jadi hanya 5 saja yang turun pada saat itu. Adapun ayat ke-6 dan seterusnya itu masih berlanjut, tidak beberapa hari, tapi mungkin jedahnya 1 atau 2 bulan sesudahnya ya. Jadi tidak langsung turun. Nah, itulah ada jedah waktu antara satu surat ini. Hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa yang bersejarah pada saat awal turunnya wahyu ini adalah baca tulis dan ilmu pengetahuan berperan besar di dalam agama ini, sehingga wahyu pertama yang turun berkaitan dengan hal ini, kata-kata iqra, yang menunjukkan salah satu di antara aktivitas kita dalam belajar, yaitu dengan membaca. Dalam riwayat di atas jelas bahwa malaikat datang mendekap Rasulullah SAW sebelum menyampaikan wahyu. Jelaslah bahwa wahyu adalah disampaikan, bukan sesuatu yang datang dari intuisi atau kebersihan jiwa dan semacamnya, sebagaimana dituduhkan oleh para pembual, para pembohong, yaitu orang orientalis dan murid-muridnya ya. Kaum orientalis itu adalah kaum yang mereka mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis ya, tetapi setelah faham dan memiliki ilmu tentang Islam, mereka membuat syubhat, keraguan-raguan kepada kaum muslimin, sehingga menjadikan kaum muslimin ragu dengan ajaran agamanya ya. Jadi itulah kaum orientalis, kalau fahamnya adalah orientalisme. Nah, mereka ada di kampus-kampus ternama di luar negeri, di Harvard dan lain-lain ya. Jadi mereka Islamologi ya, mempelajari Islam dari sisi keilmuan saja. Nah, mereka punya misi
ada yang jadi guru besar ya, profesor doktor dalam bidang keislaman. Mereka hafal Al-Quran, hafal hadis, paham tentang ilmu-ilmu keislaman. Maka disuruhlah para kaum muslimin ya, para cendekiawan, anak-anak kaum muslimin yang pandai-pandai di dunia Islam itu diutus dengan beasiswa untuk belajar kepada para guru besar tersebut, belajar Islam dari mereka, ya orang-orang kafir. Mereka faham Islam tapi tidak masuk Islam. Jadi mempelajari Islam dari yang bukan kaum muslimin. Jadi tidak belajar di Timur Tengah, di Saudi dan lain-lain, tetapi belajarannya di dunia barat ini. Sehingga hasilnya ya pada saat mereka pulang dari studinya, lulus S3 ya, dan berkiprah di masing-masing negaranya, khususnya kita di Indonesia, mereka menyebarkan faham-faham yang itu adalah menjadi cikal bakal yang disebut faham liberalisme. Liberalisme adalah faham kebebasan. Mereka mengotak-atik ayat dengan otaknya sendiri ya, memikirkan, mentakwilkan, menafsirkan ayat, menafsirkan hadis dengan semaunya, dengan akalnya. Nah, itulah bibit-bibit liberalisme yang tersebar di kampus-kampus negeri ataupun swasta yang itu latar belakangnya kampus Islam, tetapi karena para dosennya itu jebolan daripada kampus-kampus ternama yang tadi ya, kronologisnya seperti itu, sehingga mereka menyebarkan pemikiran Islam yang tidak orisinil lagi, tetapi sudah kental dengan syubhat dan gunanya untuk memberikan kebingungan kepada anak-anak atau para mahasiswa yang ada di sini ya. Nah, itulah para orientalis dan murid-muridnya ya. Mereka memberikan tuduhan yang tidak jelas tentang wahyu, dan juga apa yang kita saksikan ya akhir-akhir ini dan juga sebelumnya, tidak sedikit di antara orang-orang muslim ya yang memiliki kemampuan sedikit saja ataupun semacam sihir lah kalau saya katakan ya, bukan karomah, bukan mukjizat. Mereka punya kemampuan sihir ya, keahlian yang tidak dimiliki oleh orang lain, tapi akhirnya ya mengaku sebagai nabi ya, yang bermimpi ya seperti ini seperti itu, akhirnya mendeklarasikan sebagai nabi. Tapi ya anehnya ada saja muridnya ya, pendukungnya atau loyalisnya ada saja, walaupun jelas-jelas ya orang seperti ini tidak benar ya, apa yang dikatakan itu adalah pasti bohong, tapi ada saja orang-orang mengikutinya. Nah, itulah PR kita bersama ya. Masih banyak di antara masyarakat kita yang taklid buta dalam mengikuti keagamaan bukan berdasarkan ilmu, tapi hanya karena ketakjuban atau mungkin karena keheranan, karena ikut ya, taklid tadi. Nah, jelas pula bahwa malaikat datang saat Rasulullah sadar dan bukan dalam kondisi tidur ya. Nanti akan dijelaskan lebih rinci tentang cara-cara Nabi menerima wahyu ini. Jadi Nabi didatangi secara zahir oleh malaikat langsung ya, bukan dalam kondisi tidur ya. Kalau dalam mimpinya tadi kan ru'ya shadiqah, itu isyarat ataupun ilham yang Allah Ta'ala berikan dalam mimpi beliau. Nah, ini beda lagi ya. Tapi kalau ini pada wahyu pertama disampaikan secara langsung oleh malaikat ini. Dan disinilah urgensinya manhaj talaqi. Maksudnya adalah pentingnya kita ya, manhaj itu artinya sistem ya. Sistem talaqi itu artinya belajar dengan secara langsung ya. Jadi pentingnya kita mempelajari Islam itu dari guru kita, dari orang yang menyampaikan secara talaqi. Talaqi itu adalah secara face to face ya, secara langsung menerima. Jadi murid menerima dari gurunya, guru menerima dari gurunya lagi, dan seterusnya sampai yang disebut dengan silsilah sanad itu ya. Silsilah sanad itu penting ya untuk bahan jadi ini ya, tidak berguru ya, bergurunya tidak dari otodidak ya, atau kalau sekarang ini kan dari internet yang banyak sekali sumbernya ya. Jadi bukan itu sebagai pendukung saja. Jadi informasi yang kita dapatkan dari internet itu sebagai pendukung dari ilmu yang kita dapatkan, sebagai pengayaan, tapi bukan sebagai sumber satu-satunya. Manhaj kita dalam berislam itu dengan manhaj talaqi ini. Nabi Muhammad SAW mendapatkan
wahyu dari malaikat, malaikat dari Allah Ta'ala, Allah sebagai Al-Alim, ya, sumber ilmu pengetahuan segala macam. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat secara langsung, para sahabat menyampaikan kepada para tabi'in menyampaikan langsung kepada para atba'ut tabi'in, para pengikut tabi'in, terus ya sampai kepada akhir zaman seperti ini. Nah, itulah disebut manas talaqi, ya, yang penting dalam mempelajari Islam ini. Dan kenabian itu pilihan Allah Ta'ala, tidak bisa diusahakan oleh makhluk. Jadi tidak disengaja, ya. Nabi saat menyendiri di gua Hira ini bukan bermaksud supaya dapat wahyu, misalnya, nggak ada, ya. Kalau misalnya sekarang ada orang yang berusaha, ya, untuk menyendiri di tempat tertentu, apakah misalnya di Gunung Semeru atau Gunung Bromo atau Gunung Kawi atau gunung yang lain-lainnya, di gua mana-mana misalnya, supaya mendapatkan wangsit, mendapatkan ilham, akhirnya keluar dari sana terus memiliki keajaiban ataupun hal-hal yang luar biasa. Nah, ini aneh, ya. Jadi itu bisa dipastikan disebut sihir, ya. Sesuatu yang aneh, kejadian luar biasa yang bukan dari Allah Ta'ala tapi dari setan. Jadi Nabi sendiri tidak memiliki keinginan, tidak bisa diusahakan oleh makhluk. Dalilnya ini, ya, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas innallaha sami'un basir. Jadi Allah Ta'ala memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Jadi Rasul, ya, Rasul itu kan utusan, duta yang diutus oleh Allah Ta'ala. Ada yang Rasul yang itu adalah malaikat, dari golongan malaikat, ya, mereka ya menjadi duta dan utusan Allah Ta'ala untuk menyampaikan risalah ataupun wahyu kepada para nabi dan juga mengikuti segala macam perintah Allah Ta'ala. Mereka juga disebut Rasul. Kemudian ada dari golongan manusia, wa minan nas ini. Jadi Allah yang memiliki otoritas, yastofi di sini. Yastofi adalah memilih. Maka Nabi kita disebut Al-Mustafa, seorang yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Kalau malaikat, ya, malaikat jumlahnya tidak terbatas, banyak sekali. Adapun yang diketahui nama dan tugasnya 10, tapi jumlahnya malaikat ini tidak terhitung. Nah, kalau Rasul dari golongan manusia, ada dari Nabi, ada yang dianggap sebagai Rasul, yang jumlahnya ya juga banyak. Kalau Nabi sekitar 124.000, kalau Rasul yang dipilih oleh Allah Ta'ala dari golongan manusia sekitar 313 Rasul, yang ada namanya dalam Al-Quran hanya 25. Nah, jadi semuanya kita imani apa adanya dan semuanya memiliki risalah misi yang sama, yaitu dari Allah Ta'ala, risalah Tauhid ini. Kemudian di dalam ayat lain juga ditegaskan, wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitab illa rahmatan mir rabbik fala takunanna dhahiral kafirin. Dan kamu tidak pernah mengharap agar Al-Quran diturunkan kepadamu, tetapi ia diturunkan karena suatu rahmat yang besar dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Ini sekaligus, ya, menjadi penguat. Tidak ada keinginan pribadi dari beliau untuk mendapatkan Alkitab ini. Murni itu adalah rahmah, kasih sayang dari Allah Ta'ala. Maka Nabi dilarang untuk menjadi penolong bagi orang-orang kafir, karena orang-orang kafir adalah musuhnya Allah. Maka tidak boleh ditolong. Yang ditolong adalah orang-orang muslim, yang mereka adalah kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Jadi di sini menegaskan Alkitab, Al-Quran, rahmat dari Allah Ta'ala. Nah, salah satu kemuliaan bulan Ramadan yang sudah sangat kita hafal ayatnya, ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah di dalamnya merupakan terjadi kemuliaan karena diturunkan di dalam bulan Ramadan Al-Quran.
Yang kita sebut tadi, baik itu turunnya secara berangsur-angsur, yaitu ayat pertama diturunkan 5 ayat pertama Al-Alaq tadi di 17 Ramadan, ataupun turun secara sekaligus dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, itu juga terjadi di Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan. Fungsi Al-Quran adalah sebagai petunjuk, hudalinas, petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin minal huda, sebagai penjelasan mengenai petunjuk, wal furqan, dan juga sebagai pembeda antara hak dan batil. Di surat Al-Qadar ya, juga disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yang itu terjadi pada bulan Ramadan. Nah, sekilas tentang wahyu supaya kita tidak salah faham ya, ada penjelasan secara bahasa dan secara istilah wahyu yang diturunkan ini. Secara bahasa, wahyu ini memiliki dua makna. Makna yang tersembunyi dan makna yang cepat ya. Jadi makna, maksudnya makna yang terkandung dalam wahyu artinya adalah tersembunyi dan cepat. Sesuatu yang tersembunyi dan yang cepat, atau informasi secara tersembunyi dan cepat yang khusus ditujukan kepada pihak tertentu tanpa diketahui oleh pihak lainnya. Pengertian wahyu secara bahasa dalam Al-Quran ada beberapa ayat, diantaranya memiliki makna ilham yang merupakan naluri atau insting pada hewan. Misalnya Allah Ta'ala berfirman, wa auha rabbuka ilan nahli, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, anittakhidhi minal jibal, supaya membuat sarang di bukit-bukit, di pegunungan, buyutan ya, rumah-rumahnya, wa minasyajari, membuat sarangnya di pohon-pohon, wa mimma ya'rishun, di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Jadi auha di sini makna secara bahasa ya, bukan berarti makna secara istilah. Jadi auha di sini makna secara bahasa, wahyu disebut maknanya adalah ilham, insting. Jadi lebah ini punya insting, punya naluri, punya keinginan yang Allah Ta'ala berikan dalam dirinya untuk membuat sarang-sarangnya. Sarang yang itu tidak membuat manusia merasa terganggu ya. Jadi kalau tidak diganggu maka dia tidak mengganggu manusia, kecuali kalau diganggu, dirusak rumahnya baru dia ngamuk. Tapi kalau kita tidak ganggu, dia stay di tempatnya. Jadi kata-kata auha adalah alhama ya, Allah memberikan ilham. Jadi maknanya bukan bermaksud berarti di sini Allah menjadikan lebah sebagai seorang rasul, bukan ya, tapi di sini auha adalah alhama, memberikan insting ataupun ilham ini. Kemudian makna yang kedua, wahyu itu secara bahasa bisa berarti ilham yang menjadi fitrah manusia. Di antaranya cerita ibunya Nabi Musa alaihissalam yang saat itu ya menghanyutkan bayinya karena takut dibunuh oleh Fir'aun. Nah, pada saat Fir'aun mengumumkan untuk siapa ibu atau wanita yang bisa menyusui Nabi Musa ya, putra angkat raja saat itu, maka wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih, kami ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa supaya menyusui putranya ini. Jadi diperintahkan di dalam hatinya si ibu ini, karena itu adalah fitrah sesuai dengan naluri kemanusiaannya sebagai seorang ibu. Ke setiap ibu yang lainnya nggak ada yang bisa menyusui Nabi Musa, dan ibunya inilah, ibu aslinya inilah yang menyusui itu atas ilham dari Allah Ta'ala. Jadi ketika Allah memberikan wahyu kepada ibunya Nabi Musa, bukan berarti ibunya Nabi Musa ini sebagai rasul ya. Ini bermakna ilham. Wa auhayna bimana alhamna, kami ilhamkan gitu. Makna ketiga bisa bermakna isyarat yang cepat melalui kode atau isyarat. Di antaranya di ayat ini, fa kharaja ala qaumihi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukrata wa asya, maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang ya. Ini kisah yang kaitannya dengan Nabi Zakaria yang saat itu diperintahkan
untuk puasa bicara ya, tidak boleh bicara dengan kaumnya. Ya, itulah adalah tanda-tanda yang akhirnya nanti beliau mendapatkan keturunan ya, Nabi Yahya. Kata-kata fa'auha ini maknanya adalah memberikan isyarat secara cepat. Kemudian makna yang keempat, auha itu bermakna bisikan setan untuk menghias yang buruk. Wa inna syayatina la yuhuna ila auliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu ya. Jadi di sini ya setan pun juga memberikan wahyu, tapi yang dimaksud wahyu di sini adalah bisikan yang jahat untuk menghiasi keburukan seolah-olah itu menjadi baik, sehingga mereka melegalkan keburukan dan dilakukan oleh kawan-kawannya dan oleh manusia. Perintah Allah kepada malaikatnya untuk supaya dikerjakan. Id yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabitul ladzina amanu. Ingatlah ketika Tuhan mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman ya. Jadi Allah Ta'ala memberikan wahyu perintah kepada malaikat untuk menguatkan kaum muslimin dalam peperangan-peperangan ya. Allah Ta'ala mengutus para malaikat supaya kaum muslimin memiliki keteguhan iman dalam perang Badar ya. Allah Ta'ala membantu lewat para malaikatnya. Adapun pada perang Uhud sebenarnya Allah ingin membantu, tapi karena ya, kaum muslimin melakukan kecurangan ataupun pengkhianatan dan pelanggaran dari perintah Rasul, sehingga ya kaum muslimin mendapatkan kekalahan saat itu. Penjelasan singkat ya, pengertian di atas adalah pengertian secara bahasa saja. Mengingat wahyu berasal dari kosakata bahasa Arab yang memiliki derivatif yang banyak, memiliki uraian ya, memiliki uraian kata yang banyak, dan bukan yang dimaksud dalam pengertian wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya. Seperti kata saum yang makna secara bahasa kan puasa. Jadi saum adalah menahan. Nah, secara bahasa artinya adalah menahan. Namun bukan berarti orang yang menahan beratnya koper misalnya berarti sudah puasa. Nah, ini hanya sisi bahasa saja. Disinilah perlunya pengertian secara istilah atau syariat untuk wahyu. Pengertian tersebut terdapat pada penjelasan berikut ini ya. Supaya kita lebih jelas, ada beberapa kutipan dari para ulama, di antaranya Syed Rashid Ridho mengatakan pemberitahuan dari hadirat Allah yang maha tinggi kepada seorang nabi dan nabi-nabinya berkenaan dengan hukum syariat atau sebagiannya. Kemudian Mana Al-Qahtan mengatakan wahyu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada seorang nabi. Kemudian Hasbi As-Siddiqi mengatakan sesuatu yang dituangkan dengan cara cepat dari Allah ke dalam dada nabi-nabinya, sebagaimana dipergunakan juga untuk Al-Quranul Karim. Inilah makna-makna secara istilah tentang wahyu ya, yang telah disampaikan Allah Ta'ala lewat Rasulnya, yaitu kepada Rasulnya lewat malaikat-malaikatnya. Kemudian penjelasan lebih panjang lagi, pengetahuan yang didapati oleh seseorang dalam dirinya dengan suatu keyakinan bahwa pengetahuan itu datang dari Allah, baik dengan melalui perantaraan ataupun tidak. Yang pertama, melalui suara yang terjelma dalam telinganya atau bahkan tanpa suara. Beda antara wahyu dengan ilham adalah bahwa ilham itu intuisi yang diyakini oleh jiwa yang mendorong untuk mengikuti apa yang diminta tanpa sadar dari mana datangnya. Hal seperti itu serupa dengan perasaan lapar, haus, sedih, dan senang ya. Ada keinginan tetapi tidak jelas maksudnya, hanya keinginan saja. Itulah ilham ya. Nah, inilah bedanya dengan wahyu. Inilah yang dimaksud dengan wahyu dalam ayat Al-Quran surat Asy-Syura 51. Wa ma kana li basyarin ayyukalimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang hijab. Au yursila rasulah, atau diutus seorang utusan yaitu malaikat, fayuhiya bi'idnihi, maka dia mewahyukan kepadanya dengan izin Allah, ma yasha, sesuai dengan kehendak Allah.
Innahu aliyun hakim, sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha bijaksana ya. Kalau ada Nabi Musa ya, Nabi Musa ini diberi julukan Kalimullah, Nabi yang pernah diajak bicara oleh Allah Ta'ala ya. Para ulama juga beda pendapat di sini, tetapi yang rajih di antara pendapat ulama ya kalim ya, Kalimullah di sini diajak bicara tapi tidak dengan secara langsung melihat Allah Ta'ala secara fisik. Jadi ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita semua tidak bisa melihat Allah Ta'ala secara fisik di dunia. Nanti Allah Ta'ala itu dilihat oleh manusia, orang-orang mukmin yang masuk surganya Allah itu baru bisa melihat secara langsung. Saat Nabi Isra Mi'raj ini juga menjadi perdebatan ya, ketika beliau dipanggil ke Sidratul Muntaha, apakah melihat Allah Ta'ala secara langsung? Tapi yang rajih, yang kuat, tidak melihat secara langsung, yang dilihat hanya nur ya, hanya cahaya, sebagaimana hadis riwayat daripada Abu Dzar Al-Ghifari yang diceritakan oleh Imam Muslim itu. Jadi nanti kalau kita di surga memandang wajah Allah Ta'ala secara langsung pagi dan petang ya, itu kenikmatan yang sangat besar, melebihi semua kenikmatan yang ada di surga. Kalau di dunia tidak bisa kita lihat secara langsung. Nah, cara wahyu diturunkan ini ada beberapa model ya. Allah Ta'ala berfirman langsung kepada para malaikat tanpa perantara, dengan pembicaraan yang mereka fahami, sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini ayat yang terkenal ya, ketika awal-awal masa penciptaan Nabi Adam ya, sebagai bentuk kemuliaan Allah Ta'ala kepada Nabi Adam, para malaikat ini diperintahkan Allah Ta'ala untuk bersujud. Sujud bukan untuk ibadah, tapi sujud ihtiram, sujud penghormatan saja. Jadi di sini ada kata-kata qala rabbuka, Allah berfirman, Allah berkata langsung kepada malaikat. Nah, ini jenis wahyu yang pertama. Kemudian begitu pula disebutkan dalam hadis panjang riwayat Tabrani bahwa Allah berfirman langsung kepada Jibril, yang lalu dibawa untuk disampaikan oleh Jibril ya. Dalam banyak hadis juga disampaikan ketika misalnya ada dialog antara Allah Ta'ala dengan para malaikat, antaranya malaikat yang diperintahkan untuk menelusuri di kampung atau di bumi ini majelis-majelis ilmu. Siapa yang datang ke majelis-majelis ilmu itu, bagaimana sikap ataupun apa yang mereka lakukan di sana tentang masalah keyakinan, keimanan kepada surga, kepada neraka. Ada dialog di situ yang Allah Ta'ala maha tahu dengan kondisi makhluknya, tetapi supaya Allah memberikan kebanggaan ya, membanggakan orang-orang yang datang ke majelis ilmu di hadapan para malaikat ini. Itu dibanggakan Allah Ta'ala di hadapan makhluk yang lainnya. Kemudian model yang berikutnya, Al-Quran dituliskan di Lauhul Mahfud. Lauh itu adalah semacam benda yang luas ya, sangat luas ya. Kalau orang Arab mengatakan lauha itu seperti barang yang luas atau yang lebar. Lukisan, kanvas itu lauha. Nah, Lauhul Mahfud adalah barang yang luas, yang mahfud, yang terjaga, yang disitulah tertulis seluruh nasib makhluk dari awal sampai akhir, dan disitulah tertulis Quranul Karim ya. Bal huwa Quranum Majid, itu adalah Al-Quran yang mulia, fi lauhim mahfud, disimpan di dalam Lauhul Mahfud, yang diturunkan tadi dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah yang ada di langit yang paling bawah, itu pada malam Al-Qadar. Nah, semuanya tersimpan di sana. Al-Quran ditulis di Lauhul Mahfud. Kemudian Al-Quran diturunkan secara keseluruhan di Baitul Izzah di langit dunia pada Lailatul Qadar. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan sedikit demi sedikit kepada Rasulullah SAW, dan diturunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara. Nah, di sini bisa dengan mimpi yang benar, ru'ya shadiqah. Kemudian saat menerima perintah sholat 5 waktu pada Isra Mi'raj ya. Jadi sudah kita singgung ya, beliau menerima wahyu tersebut dengan dipanggil langsung ke Sidratul Muntaha sana. Kalau wahyu ataupun perintah rukun Islam yang lainnya ya lewat para malaikat, terutama malaikat Jibril ya. Dan kalau sholat ini betapa pentingnya, maka beliau dipanggil langsung. Ini menunjukkan urgensi sholat yang 5 waktu ini. Dengan perantara melalui Jibril dengan suara seperti lonceng.
Cara turun wahyu dengan yang seperti ini sangat berat bagi Rasulullah, karena beliau harus menyesuaikan dengan spiritual malaikat yang tinggi, disusupkan ke dalam hati dan jiwa beliau. Kemudian Jibril kadang-kadang juga menjelma menjadi manusia, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim yang menerangkan tentang rukun iman, Islam dan juga ihsan ya, hadis arba'in yang kedua itu. Jadi Jibril menyamar sebagai seorang musafir dengan performa yang sangat bersih, tidak ada bekas-bekas safar dalam dirinya, memakai pakaian putih bersih, kemudian duduk berhadapan-hadapan dengan Rasulullah dan menempel antara lutut beliau dengan lutut Rasulullah dan menanyakan tentang masalah iman, Islam dan ihsan ini. Jadi para sahabat saat itu bisa melihatnya, dan itu adalah cara ya Allah Ta'ala untuk memberikan wahyu kepada Rasulnya ini lewat malaikat yang menyamar sebagai seorang manusia. Kemudian Jibril menampakkan bentuk aslinya sebagaimana disebutkan dalam surat An-Najm, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain yang sebelumnya disebutkan, yaitu pada saat di Gua Hira, yaitu menurut sebagian pendapat ulama dalam performa aslinya sehingga Nabi ketakutan. Nah pada waktu yang lainnya ini, yaitu pada saat beliau berada di Sidratul Muntaha ini, di tempat yang tinggi. Nah itulah malaikat Jibril menampakkan bentuk aslinya. Kemudian jemaah sekalian, pintu langit dijaga ketat ya. Jadi sejak adanya risalah ataupun Nabi diangkat jadi Rasul inilah, jin tidak lagi bisa mencuri dengar dari langit. Nah, di antaranya dalilnya ini, wa anna lamasna samaa, dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, fawajadnaha muliat harasan syadida wa syuhubah, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api ya. Ini pernyataan dari jin ya, di surat jin ini. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' fama yastamil ana yajid lahu shihabar rasada. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Jadi kesulitan mengakses ya, sehingga kalau ada misalnya paranormal ataupun dukun yang mereka bekerja sama dengan jin ya, dengan mengakses berita ini, sesuatu yang bohong ya, tidak bisa dipercaya karena sudah tertutup ini. Pintu langit sudah ada penjaganya, tidak bisa dicuri lagi informasinya. Dukun-dukun tidak dapat lagi mendapatkan kabarnya. Ada kisah Kisra Persia saat itu, kemudian Abrawazir dan Hurmuz bin Anusirwan yang memiliki 360 tukang tenun juga demikian ya. Mereka kesulitan ya, tidak bisa lagi mengakses informasi atau berita yang didapatkan dari langit karena sudah ada penjaga para malaikat ini. Kemudian jemaah sekalian, karunia Allah Ta'ala ini sebagai pengingat bagi kita semuanya di dalam surah Al-Imran ayat ke-164. Laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman, idz ba'atsa fihim rasulah, ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul min anfusihim, dari golongan mereka sendiri, sesama manusia ya. Rasul kita bukan dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan jin, tapi dari manusia yang memiliki misi yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, wa yuzakkihim, mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, walaupun sebelumnya mereka berada pada kesesatan yang nyata. Inilah ya penegasan bahasanya Rasul yang diutus itu merupakan minnah ya. Manna itu fi'il madinya, kemudian masdarnya adalah minna, rahmah. Rahmat dari Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala kepada manusia, yang dengan rahmat inilah kita bisa belajar Islam yang sebenarnya. Kita memiliki pengetahuan tentang kebenaran, kita baca Al-Quran, baca hadis,
kita tahu bagaimana tata caranya ibadah diajarkan oleh seorang Rasul ini. Ini nikmat yang besar yang wajib untuk kita syukuri bersama ya. Saya ingin mengupas sedikit saja ya. Di sini kisah yang menjadi pelengkap bagaimana Khadijah itu punya peran ya pada saat beliau menghibur Rasulullah SAW. Jadi ada yang terlupakan ketika Rasulullah pulang dari Gua Hira itu ketakutan ya, karena tidak pernah melihat bentuk Jibril yang seperti itu, belum pernah melihat yang seperti itu, sehingga beliau ketakutan. Sehingga sampai rumahnya beliau menggigil ya menggigil badannya. Faqala, ya, maka saat itu Nabi memerintahkan zammiluni, selimutilah aku, zammiluni, selimutilah aku. Maka Khadijah memberikan selimut kepada suaminya ini ya, sehingga sampai ar-ra'u, ketakutan itu hilang. Maka baru Khadijah memberikan penghibur ya, hiburan kepada suaminya. Jadi inilah pentingnya seorang istri ya, memberikan hiburan kepada suaminya, meneguhkan, menguatkan hatinya. Ini kalimatnya bagus dari Khadijah ini, kalla abshir ya, tetapi tidak begitu, justru bergembiralah engkau wahai suamiku, fa wallahi, demi Allah, la yukhzikallahu abadan, Allah sama sekali tidak menghinakanmu selamanya. Fa wallahi, karena demi Allah, innaka latasilur rahim, engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahim, wa tasduqul hadits, engkau adalah orang yang bagus dalam bicara ya, tidak pernah berbohong, wa tahmilul kalla, engkau memanggul beban orang yang kesulitan, wa taksibul ma'tum, engkau membantu orang yang kekurangan, wa takrid dhaif, engkau menjamu para tamu, wa tu'inu ala nawaibil haqqi, dan engkau membantu kepada orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Ini contoh kebenaran ataupun ma'ruf ya, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah kepada sesama manusia. Jadi Khadijah memberikan hiburan, karena engkau telah melakukan kebaikan kepada sesama manusia, maka sekali-kali Allah tidak akan menghinakanmu wahai Rasulullah. Engkau adalah orang yang baik hubungannya dengan sesama manusia, maka Allah akan memberikan balasan kebaikan kepadamu. Itulah hiburan ataupun motivasi dari Khadijah ya, fantolakot bi Khadijah. Jadi sehingga saat itu Khadijah pergi untuk konsultasi ya, hatta atat bihi ya, sehingga bersama Rasulullah konsultasi kepada pamannya, yaitu bernama Waraqah bin Naufal. Jadi Waraqah ini ibnu ammi, yaitu di sini anak paman, jadi sepupunya ya, sepupu Khadijah, yang mana beliau ini orang yang Nasrani, seorang ulamanya Nasrani pada masa jahiliyah, bisa baca tulis Arab dan bisa menuliskan kitab Injil dengan bahasa Arab sesuai dengan kehendak Allah ya. Jadi beliau saat itu sudah menjadi syaikhun kabiron, orang yang sudah tua dan buta, tidak bisa melihat. Dan saat itu Khadijah menceritakan kepada sepupunya ini bagaimana kisah tentang Nabi Muhammad ini, apa yang dilihatnya. Maka saat itulah Waraqah menyampaikan kepada Rasulullah dan juga kepada Khadijah, hadzan namus. Jadi yang dilihat oleh Nabi di Gua Hira itu adalah namus. Namus ini adalah malaikat Jibril alladzi unzila ala Musa, yang diturunkan saat itu untuk menemui Nabi Musa alaihissalam, untuk menyampaikan kitab Taurat pada saat dulu ya. Jadi itulah informasi yang penting disampaikan oleh Waraqah, yang saat itu ada pesan dari Waraqah di sini kepada Rasulullah ya, untuk berhati-hati ya. Pada saat itu Waraqah mengatakan, laitani akunu hayyan, mudah-mudahan aku masih hidup ya, pada saat engkau menyampaikan risalah tersebut, au mukhriji, atau engkau akan diusir ya. Saat itu Nabi juga heran apakah akan terusir. Maka dikatakan betul, tidaklah seorang datang membawa seperti ini kecuali dia akan mendapatkan pertentangan dari kaumnya ya, akan mendapatkan pengusiran dari kaumnya. Dan kalau saya masih hidup, aku akan menolongmu dengan semampunya.
Nah, tapi ternyata Waraqah ini tidak lama kemudian meninggal dunia. Para ulama beda pendapat apakah meninggalnya masuk Islam, syahadat ataukah tidak. Itu ada perbedaan di antara ulama ya, akhir hayatnya itu. Demikianlah jemaah sekalian cerita tentang masalah bi'tsah. Mudah-mudahan memberikan penjelasan, informasi kepada kita yang berguna dan bisa memberikan semangat kepada kita ya untuk selalu mempelajari Sirah Nabawiyah dan untuk mencintai bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perjuangan yang demikian beratnya ya, memikul beban risalah dan menyampaikan kepada umatnya sampai kepada kita semuanya. Semoga kita istiqomah dalam kebenaran ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.